Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami banggakan Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Andi Faisal yang telah berkenan hadir di tempat kami pada malam hari ini. Walaupun tempatnya sempit Pak Yai, mohon maaf. Barokah. Amin. Yang kami hormati para jemaah Masjid Al-Hudri, pengurus Masjid Al-Hudri, yang kami hormati jemaah dari Langgar Al-Hikmah, yang kami hormati jemaah dari Musholah Al-Ikhlas, juga bapak-bapak warga, bapak-bapak, ibu-ibu warga Nusantara. Kemudian hadir juga keluarga kita di sini, Bapak Haji Andi Alimudin bersama istri, Bapak Haji Tare. Juga malam ini Pak Kiai hadir putra putri dari yang kita haul pada malam hari ini. Di antaranya orang tua kami Kacong, putra putrinya, cucu-cucunya juga hadir pada malam hari ini. Kemudian nenek kami Haja Gemar, bapak kami Mauji, kemudian datuk kami Haji Galuh, kemudian datuk kami Tasih bin Duhu, kemudian banyak lagi cucu-cucu dan anak-anak serta menantu yang hadir pada acara malam ini, karena kami berusaha untuk mengadakan haul ini adalah secara jamak. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya semua. Mudah-mudahan pada malam acara haul sekaligus yang dirangkai dengan Maulidan Nabi ini, kita semua mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malam hari ini juga sekaligus sebagaimana yang kami sampaikan bahwa kita rangkai dengan acara Maulid. Kami berharap agar peringatan Maulid ini, kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, kita bisa mencontoh beliau baik dalam berkehidupan beribadah, berekonomi, dalam pemerintahan maupun dalam rumah tangga. Mudah-mudahan kita semua para jemaah yang hadir bisa mencontoh beliau. Amin. Karena hanya dialah manusia yang layak kita contoh di dalam dunia ini. Untuk itu kita langsung saja kita persilakan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Andi Faisal untuk menyampaikan hikmah Maulid pada tahun ini. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa habibina safina berkatina ya Maulana Muhammad. Salli wa sallim alaihi wa barik wa sallim. Ya, bisa dicoba dua-duanya. Dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di dalam majelis yang mulia, majelis zikir, majelis sholawat, majelis ilim, sekaligus doa haul untuk kedua orang tua, kakek, nenek kita semuanya, datuk-datuk kita semuanya. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Diridhoi hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, anak-anak kita dijadikan Allah anak yang soleh solihah, yang menjadi penenang jiwa kita, penghibur kita baik dunia maupun akhirat. Semuanya moga-moga ditakdirkan bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadhihi wa ala ma nawasalahu salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaulillah lahumul fatihah. Iya kena hudu, iya kena saya mari zikir sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahamani, hasbiyallahu liman bawa alaiya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu inda su'ali bil qabri, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu inda sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah, malam ini kita adalah tamunya Rasulullah Muhammad SAW. Habib Ali ketika mengadakan perayaan Maulid setiap malam Selasa, beliau itu jumlah yang hadir 1.000, 2.000, 3.000 sampai 10.000, tempatnya tidak muat, pindah lagi tempat, pindah lagi tempat. Beliau setiap mengadakan maulid diingatkan kepada seluruh jemaah. Beliau mengatakan busyra lakum ayyuhal hadirun, kabar gembira bagi kalian wahai orang yang hadir di dalam majelis ini, itu majelis sholawat. Antum duyufu Rasulillah. Saat kau hadir di dalam majelis itu, dohirnya kita diundang oleh sahibul hajat, oleh yang undang malam ini. Kalau ini malam ini Pak Haji Darwis undang kita, dohirnya beliau yang undang. Tapi pada hakikatnya yang mengundang kita bisa hadir seperti ini adalah Nabi Muhammad SAW. Ada connect kita dengan Nabi Muhammad, ada sinyal kita dengan Nabi Muhammad. Apa? Mahabbah, cinta, kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab kalau tidak ada magnet, tidak mungkin datang kita. Biar tetangga kita undang, biar samping rumah kita undang, kita sampaikan, mari malam ini datang ke rumah, ada acara. Kalau tidak ada magnet, ada ketertarikan, ada kerinduan dengan Nabi Muhammad SAW, orang itu tak mau datang. Seperti halnya kita datang haul sekumpul itu, kalau tidak ada magnet, kecintaan, mahabbah kepada guru, tidak sampai kita. Ada yang dulu datang dari Pakistan, lagi dari India, orang kaya, tidak kepingin datang, rindu kepada Rasulullah, magnet. Makanya magnet itu tarik. Kalau tidak ada tarik, ibarat kertas ini tekan dengan magnet, tidak mungkin ketarik. Tapi kalau paku atau yang lain jarak jauh gitu, tak nyampe.
Inilah yang menghantarkan kita mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Antum duyufu Rasulillah, kata Habib Ali. Kau ini bukan tamuku. Kau datang dari Siwun, kau datang dari Inat, kau datang dari mana-mana, berombongan sekeluargaan jauh, kadang sampai 500 kilo. Dia datang untuk datang perayaan hanya rutinan malam acara maulid. Dia datang berbondong-bondong. Antum duyufu Rasulillah. Kau ini ditarik oleh Nabi Muhammad. Kau tamunya Nabi Muhammad. Wal maulid maulidu Rasulullah, yang dibacakan maulid malam ini adalah maulidnya hari kelahiran Nabi. Bacaan untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal maidah maidatu Rasulillah, makanan yang kau makan pada zahirnya aku yang memberi, tapi pada hakikatnya Rasulullah yang memberi. Bayangkan kalau setiap malam Rabu, malam Selasa 10.000, motong kambing sampai 125, 150, duit siapa? Hah? Coba bayangkan setiap minggu, berarti kalau sebulan berapa buruh? 4 kali 500 kalau itu makan semuanya. Habib Ali bukan ngasih sekedar makan. Orang itu ditanya, sampai dari mana? Saya dari sana, Habib. Jaraknya berapa kilo? 300 kilo. Ada uang tuh biaya. Ya pas-pasan, Beb, kalau berangkat pokok senang datang maulid sendala, diambilkan uang kasih sama. Kadang-kadang mesti daun gitu, tak kasihkan jadi duit. Lu jangan dikira nggak bisa. Wong yang di Probolinggo aja bisa. Yai Hamid itu gitu. Yai Hamid Pasuruan, Guru Bangil. Ada lagi yang Kiai Hasan. Si Hasani Sido Kiri itu orang dikejar duit tapi tidak mau duit. Kemana-mana orang sudah siap, kalau ketemu orang cepat-cepat orang itu bawa duit. Tapi tangan beliau itu malah ditaruh di belakang. Tangannya malah ditaruh di belakang. Gini kalau jalan, gini. Jadi orang nggak bisa salaman. Kalau pengajian orang rebutan ngasih amplop, tapi kalau salaman dia gitu. Tidak mau, karena orang kepingin ngasih ditaruh di bawah hamba. Jadi uang bal itu isinya duit semua. Begitu tahu taruh hamba, hambalnya digulung. Dan sebagai hamba kita, karena ngerti kasih lubang-lubang gitu, ditutup pakai semen. Ada pintunya sampai ditutup semen. Saking nggak maunya duit. Ya sampai mau senengannya duit tapi duitnya nggak ada. Ya. Itu bedanya. Habib Ali itu gitu, Kiai Hamid itu gitu juga, itu namanya karomah. Seperti Rasulullah gitu. Jangan dikira Rasulullah enggak gitu. Rasulullah itu kayak gitu. Lihat perang Khandaq ketika Rasulullah di rumahnya Jabal Mu'ad bin Jabal. Jabir bin Abdullah. Jabir itu motong kambing satu, nasinya cuma 3 on. Niatnya untuk Rasulullah. Tapi dilihat orang Khandaq ratusan, masa saya makan orang lain tidak makan. Ya Jabir, maukah kamu rumahku kau kudakan supaya menjadi luas? Ya rumahnya Jabir kecil. Kudoakan rumahmu menjadi luas. Dan baik kayak Rasulullah, lihat atap tuh nanti. Nih makanannya kumpul, dikumpulkan. Begitu dikumpulkan tahu sampean, nasi yang 3 on itu dikasih makan ratusan orang. Rasulullah ngasih nyentung. Terus nasi itu banyak dimakan oleh sahabat-sahabat Nabi. Tapi subhanallah, nasi yang ada di Rasulullah tidak berkurang sedikit. Wa khairul miyahi ma'un qad naba, summa zamzama, summa al-kausar, summa nail, summa bakil anhar. Dikatakan dalam syair, sebaik-baik air adalah air yang memancar dari jarina Nabi Muhammad SAW. Waktu perang Khandaq, semua orang kekurangan air karena dipagari dengan jurang, tidak bisa orang keluar. Tidak ada mata air. Semua mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak punya air untuk makan, untuk wudhu, untuk masak. Tidak ada ya Rasulullah. Adakah anda kalau girba, kau punya kantong untuk air minum? Ada ya Rasulullah. Sisa sedikit air, tangan sini. Tangan Rasulullah dimasukkan, dibuka ujungnya kerannya. Ayo semua tempat air kau bawa ke sini, penuhin semuanya, wudhu, minum. Tangan Nabi dimasukkan, air mengalir terus.
kubur orang berwudu semuanya, ambil apa galon-galon diisi semuanya. Selesai diangkat, airnya tidak berkurang sedikit. Itu air memancar dari jarinya Nabi Muhammad SAW. Itulah sebaik-baik air, mengalahkan air Zam-Zam, mengalahkan air yang ada di surga yang namanya telaga. Wa khairul miyahi, kata ulama, sebaik-baik air ma'un qad naba min nabiyil muttaba, yaitu air yang mengalir dari seorang nabi yang diikuti oleh umatnya. Summa Zam-Zama, kemudian air Zam-Zam. Summa Al-Kausar, kemudian telaga Kausar. Summa Nil, kemudian sungai Nil. Summa Bakil Anar, kemudian sungai-sungai lain, termasuk sungai Mahakam. Ya apa sama Bakil Anhar ini termasuk Mahakam. Kalau ada Mahakam nggak bisa, kerannya sampai apa? Dia apa sampai? Itu Rasulullah. Luar biasanya Nabi Muhammad SAW, kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Itu kasih makan kayak gini, saya tanya sebenarnya. Gini ini dikasih mudah oleh Allah. Tiba-tiba duit ada aja untuk acara bikin ini, bikin. Tahu-tahu gampang. Menurut itu kan mungkin kurangnya nanti ulang. Tahu-tahu ada saudara kamu nanti bantu ya. Nggak usah, nggak boleh buat begini. Kauli kakek saya ikut maulid Nabi, senang gampang. Siapa yang buka hatinya? Allah. Karena mahabbah cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu katanya biawal maulid, maulidu Rasulullah, maidatu Rasulullah. Semuanya makanan yang kau makan ini adalah hidangan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita mahabbah kepada Nabi, terima kasih kepada Rasulullah, kita dijadikan caranya banyak. Di antaranya paling utama dulu kita awalkan tanamkan mahabbah. Tandanya mahabbah kita sering bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang yang lebih cinta kepada diri kita melebihi cintanya Rasulullah kepada kita. Banyak riwayat-riwayat hadis Nabi itu kangen sama sampai. Satu hari Nabi mengatakan, aku rindu dengan kekasihku. Siapakah kekasihmu ya Rasulullah? Bukankah kami ini adalah kekasihmu? Qala la, bal antum ashabi. Kamu itu cuma sahabatku. Siapa sahabat? Orang Islam yang langsung bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad. Kalau orang Islam melihat sahabatnya Nabi, namanya tabi'in. Kalau orang Islam yang pernah melihat orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat Nabi Muhammad, maka ia adalah tabi'in dan tabi'in. Sahabat. Ini rindu kepada aku, rindu kepada kekasihku. Ya Rasulullah, bukankah kami kekasihmu ya Rasul? Kata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Auf. Mereka orang yang mulia mengatakan, bukankah kami kekasihmu ya Rasulullah? Kata Nabi, bukan, kau bukan kekasihku, bal antum ashabi, kau temanku. Ahbabi, orang yang menjadi kekasihku, itu orang yang berman yu'minu bi, orang yang beriman kepadaku. Walam yaroni, mereka belum pernah melihat wajah aku. Kalau orang melihat wajah Nabi, Pak, pantas beriman itu pantas. Kalau sampai ada orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, ketika dia melihat wajahnya Nabi Muhammad, memang Allah sedang menutup hati orang itu. Abu Jahal itu kalau ditanya, mara'yukum bi Muhammad. Iya Abu Jahal, menurut kamu pendapatmu Muhammad itu ya apa? Ini orang yang musuhi Nabi Muhammad loh ya. Orang itu kalau musuh, makanya kata Sayyidina Ali, musuh satu itu banyak, sahabat 1000 itu sedikit. Musuh satu itu banyak sudah. Karena gara-gara satu ini banyak nanti orang benci sama sampean. Karena orang benci itu mesti ceritanya jelek. Sebaik-baik sampean, kalau sampean yang cerita itu musuh sampean, pasti yang diceritakan jelek. Sampean 99,9 itu akhlak sampean baik, punya 0,1% yang buruk. Orang musuh sampean kalau ditanya, dia yang ceritakan sampean bukan baiknya sampean, maka 0,1 keburukan sampean yang diceritakan. Abu Jahal itu, Abu Lahab, Abu Jahal nemen bencinya sama Nabi Muhammad. Tapi ditanya Nabi Muhammad, seharusnya dia ceritakan keburukan Nabi Muhammad. Ceritakan keburukan Nabi Muhammad, sebab dia benci sama Nabi Muhammad. Tapi apa yang terjadi? Dia mengatakan, innahu laisa biwajhin kata. Aku melihat Muhammad itu wajahnya itu bukan wajah pendusta. Wajah itu bukan wajah pendusta. Orangnya jujur, baik.
baik. Bahkan Allah sendiri memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Satu, cinta kepada Rasul, belajar mahabbah kita, salawat, dikit-dikit salawat, dikit-dikit salawat, karena cinta kita. Apa cukup salawat? Tidak, kata Habib Abdullah Al-Haddad. Setelah kau lesanmu bersolawat kepada Rasulullah, belajarlah kamu seluruh badanmu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Lisanmu lisan Muhammad, matamu mata Nabi Muhammad, pendengaranmu pendengaran Nabi Muhammad, tanganmu tangan Nabi Muhammad, langkahan kakimu langkahnya Nabi Muhammad. Bagaimana lisannya Nabi Muhammad? Beliau tidak pernah berkata kecuali kebenaran. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau ngomong mesti baik. Sampai diibaratkan, wa idza takallama fa ka'annama ad-durru yasqutu min fi. Nabi itu enggak ngomong kecuali ucapannya kayak berlian. Enggak ngomong, makanya sampai hari ini dihafalkan orang. 1400 tahun Nabi menyampaikan, hari ini masih banyak yang hafal. Di antaranya saya tadi, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yaqul khairan aw liyasmut. Itu sabdanya Nabi Muhammad. Tidak ngomong kecuali baik, mending diem. Tapi sekali ngomong, kata istri Rasulullah, Sayyidah Aisyah ditanya, Sayyidah Aisyah, gimana sih akhlaknya Nabi Muhammad? Ujar Sayyidah Aisyah, kana khuluqul Quran. Kalau kamu melihat Quran isinya semuanya kebaikan yang dilakukan dalam Al-Quran, sabar, qanaah, dermawan, ya, sholat, memaafkan, itu semuanya ada di dalam Nabi Muhammad SAW. Pemaaf, siapa yang tidak pemaaf? Jangankan orang apa, sekedar dicaci maki terus mau. Nabi itu pernah mau dibunuh, leher ini sudah. Jadi Nabi itu lagi santai, ya kasusnya kayak Syekh Jabir inilah. Makanya dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Semuanya dalam kehidupan sama itu ada di Nabi Muhammad. Sampai jadi orang kaya Nabi Muhammad ada, sampai jadi orang miskin Nabi Muhammad ada. Semuanya. Sampai punya istri satu, Nabi Muhammad punya istri satu ada. Kalau sampai istri sampai banyak, Nabi Muhammad juga banyak. Kan pengalaman, kalau Nabi selama punya istri satu berapa tahun selamanya. Nabi tidak kawin lagi kecuali istri yang pertama meninggal, Sayyidah Khadijah. Jadi kalau lebih contoh istri yang bagaimana Rasulullah punya istri satu, lihatlah ketika Rasulullah rumah tangga dengan Siti Khadijah. Beliau tidak kawin lagi sampai Siti Khadijah meninggal. Bagaimana kalau kita suami yang punya istri banyak? Ya contoh setelah Nabi Muhammad kawin banyak. Bagaimana beliau contohnya kepada orang lain? Dicontoh semuanya. Ternyata maaf, semua istri-istri Rasulullah ditanya, gimana kau punya suami Rasulullah? Semuanya tidak ada yang aku punya suami, aduh sakit hatiku, tidak ada. Semua istri Rasul ditanya, baiti jannati, rumahku kayak surga, rumahku kayak surga, rumah tanggaku kayak surga. Semua istri Rasul. Berarti Rasulullah mengatakan khairukum khairukum li ahlikum. Yang namakan orang baik itu menurut keluarga kalian. Sampai jadi wali kota, diagung-agungkan orang. Oh, dia wali kotanya hebat, dia anu-anu. Tapi maaf, dia jelek di dalam rumahnya, maka orang itu tidak punya apa-apa di mata Allah. Yang namanya orang hebat, itu hebat di mata istri, hebat di mata anak. Ya bakal punya suami luar biasa, suami tanggung jawab, baik. Kata siapa? Istrinya. Gimana kau punya apa? Masya Allah, abahku tuh mendidik, mengayomi kami, diarahkan kami dengan baik. Nih, wa ana khairukum li ahli, aku terbaik menurut keluargaku. Makanya Sayyidah Aisyah ketika ditanya gimana akhlaknya Nabi Muhammad, kana khuluquhul Quran, Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Semuanya baik. Kalau Quran mengatakan sabar, Rasulullah adalah orang yang sangat sabar. Waktu dikasih pedang itu, man mana'aka ya Muhammad, Muhammad, siapa yang nolong kamu, nyegah kamu dari pedang ini? Langsung beliau menatap wajahnya orang yang memberikan dengan pedang. Ini pedangnya Nabi Muhammad sendiri loh. Lagi istirahat ditaruh di pohon, dicendelkan gitu, istirahat Nabi. Bilalnya ke sono, tahu-tahu ada orang kafir, sering pedangnya Nabi tonjokkan ke leher Nabi Muhammad. Man mana'aka ya Muhammad. Lihat Allah. Begitu bilang Allah gemetar.
jatuh dan dipegang sama Nabi. Mana akal anda? Sekarang yang nolong kamu siapa? Cukup Muhammad, cukup Muhammad. Katanya Nabi Muhammad, masuk Islam? Enggak. Masuk Islam? Enggak. Masuk Islam? Enggak. Muhammad, aku berjanji, aku tidak akan melukai kamu dan aku tidak akan bergabung Muhammad dengan orang-orang yang memusuhi kamu. Aku sekarang Nabi Muhammad lepaskan orang ini. Kalau sampai Nabi mau diparang orang ini, terus parangnya jatuh, sampai kira-kira, ayo kau lari apa enggak? Apa langsung pukul kepalanya? Nah, Nabi Muhammad enggak. Janji ya? Ya, lepaskan orang. Wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqi was-salam. Kalau urusannya dengan dirinya Rasulullah maafkan. Tapi kalau masalah agama lam yakun ahadun bi ghadabi. Kalau masalah agama tidak ada orang yang berani berdiri di hadapan Nabi Muhammad. Ibarat taruhan nyawa oke. Rasulullah indah. Rasulullah ketika rumah tangga dengan aku, matanya tak pernah memotong, suaranya tak pernah membentak, tangannya tak pernah menempel. Kadang sallallahu alaihi wasallam yaknisu baita wa yuhita thawbah. Nabi kalau masuk rumah kotor, Nabi nyapu. Aisyah, mana sapu? Ada apa ya Rasulullah? Tidak apa-apa. Mana sapu? Itu diambil di sana. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaknisu baita. Nabi nyapu rumah. Tahu gak sampai Nabi? Nabi itu jenderal. Peperangan, beliau memimpin peperangan. Berarti seorang jenderal. Ada jenderal mau nyapu rumahnya? Hah? Kalau tidak Rasulullah tidak ada. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Wa yuhitu saubah. Nabi jahit sendiri bajunya yang lubang. Kata Sayyidah, kenapa tidak menyuruh aku wahai Rasulullah? Kata Nabi, aku bisa melakukan hadis. Rasulullah, semua akhlak Rasulullah mengagumkan aku. Pernahkah Aisyah engkau menjumpai sesuatu yang mengagumkan pada diri Rasulullah? Pernah. Kapan? Ketika aku sedang tidur dengan Nabi Muhammad. Nabi itu kalau tidur, Bu, bajunya biasanya dilepas. Paling baju yang tipis, Pak. Dan istrinya juga gitu, bajunya suruh melepas. Makanya kalau sama punya istri, sudah kawin Ustaz ya? Punya anak berapa? Belum, saya doakan untuk punya anak. Harapannya maulid Nabi. Makanya kalau tidur, istri sampai jangan pakai baju, lepas BH, lepas celana dalam, suruh pakai sarung aja. Ya, tak ijazai sampai Ustaz. Istri saya kalau tidur gitu Ustaz. Kalau tidur pakai BH, saya tidak mau lepas. Saya suruh, betul lah. Saya suruh. Jadi istri saya itu tidur untuk apa? Mengikuti Rasulullah. Tidur sama ibadah paling enak Ustaz punya istri. Makanya istri sama itu harus disayang. Yang belum kawin sementara sabar ya. Nih, istri Rasulullah kalau tidur, maaf. Kita tidur tidak pakai baju. Kalau gini beda Pak, rasanya. Kalau tidak pakai baju, lengan sampean lepas, istri tidak pakai. Sentuhan ini di situ ada rahmah, kasih sayang. Kan beda kalau kulit ketemu kulit. Kulit laki kasar, kulit perempuan halus. Beda rasanya. Halus sama halus lalu lucu Ustaz ya. Keras sama keras juga tidak enak ya. Maka yang satu keras, yang satu punya sampean keras, punya istri harus keras sama keras lah sakit Ustaz. Loh, ini maaf. Ketika tidur, ini kalau tidur Rasulullah walaupun tidak ngapa-ngapain, tidurlah maaf dengan kayak maaf kita tidak pakai baju. Kau pegang tangan istrimu, gini coba tidur. Gini dong, ini bawa tangannya istri, tidur gini. Gini dong. Kau pegang tangan istrimu, Allah catat 10 kebaikan. Satu kebaikan lebih baik dari dunia beserta isi. Megang ini kan tetap berapa detik sih? 10. Kembali 10, 20 sih. Apalagi kalau dipegang gini tuh, mulai jam 8 sampai subuh. Nah, 10. Kalkulatornya habis malah. Kalau 10 terus 10. Nah, kau rangkul istrimu 100 kebaikan.
rangkul pepelukan. Diem loh gitu, pepelukan terus diem 100. Apalagi kalau pepelukan tangannya goyang-goyang. Lebih lagi 100. Wa idza jama'a, kalau sampai terjadi hubungan suami istri, la yasibul wasifuna. Tidak bisa ngitung kecuali hanya Allah. Makanya kata guru saya Habib Ahmad, semua syahwat itu mengeraskan hati. Orang kepingin jabatan, itu keras hatinya. Orang kepingin harta, keras hatinya. Kepingin ngejar, ya, terus kejar terus. Orang kerja gitu, lagi lancar, udah terus halal haram kejar terus. Sudah kaya, ibarat sampai 7 turunan itu udah habis, tetap dia nyari. Jadi orang kaya-kaya harganya ratusan, punya uang triliunan, tetap dia nyari. Sampai hutan dibundulin namanya, ya. Tambang sudah dikit keluar. Kenapa? Karena kepingin harta terus banyak. Padahal seandainya dia diem pun dimakan hartanya udah habis sampai mati. Tapi karena harta sifatnya gitu, semakin banyak kayak orang minum khamr. Harta itu kayak minum khamr. Semakin minum dia semakin panas, semakin haus, semakin lancar dia semakin ngejar. Tapi ingat, semut itu mati gara-gara dia rakus. Semut, kan pernah nggak sampai minum kopi ini ada semutnya? Ada, pernah. Minum kopi ini ditaruh, ditinggal terus banyak semut mati di dalam. Pernah ya? Itu semut serakah. Dia kalau tidak serakah naik gini, seret, pegangan di ini, di apa namanya, gelas. Dia minum, cucuk, pulang, selamat dia. Dia itu serakah karena kakinya diinjek ke air. Kepingin di tengah supaya enak. Dia minum madu juga gitu. Begitu kakinya pegang madu satu, dia tidak bisa lepas. Tarik gini, mau yang satu mau melepaskan, pegang yang satu, semuanya tinggal 2 yang di belakang nempel gelas. Begitu didorong dia akan tenggelam. Dunia seperti itu. Cukup sederhana kau makan, kau minum, untuk kelebihan, untuk biaya pendidikan anak cukup selamat. Tapi kalau kau terus menjerumus, kau akan tenggelam. Orang minum khamr gitu juga, minum kehausan, minum lagi ya, haus lagi, minum lagi. Makanya tidak ada istilahnya orang minum khamr habis berapa gelas kan, enggak. Pasti bertanya habis berapa botol. Itu. Semakin dia gitu seperti. Jadi Nabi Muhammad katanya Sayyidah Aisyah, aku kagum sama Rasul. Pada saat itu musim dingin betul. Dinginnya di kota Madinah. Biasanya orang kalau yang haji atau umroh kalau sudah musim dingin itu ini keluar apa namanya? Ingusnya, mimisan, keluar darah kalau dingin. Digini kan ini darah. Ini dingin. Rasulullah tidur dengan Rasulullah. Tahu Sayyidah Aisyah, tiba-tiba malam Sayyidah Aisyah, maaf Nabi bangun. Siapa Sayyidah Aisyah? Sayyidah Aisyah adalah wanita yang paling cantik pada saat itu. Namanya Humairah. Wanita yang punya pipi kemerah-merah. Jadi kalau mesem kayak saya gini Pak, ini ada warna merahnya, pink. Kalau gini serut, tidak senyum kuning, senyum dikit merah lagi. Kalau malu tambah merah. Dicontoh oleh orang Samarinda. Mau ke manten karena dia tidak merah-merah, dikasih glaskon. Bedak dulu warna putih supaya putih, kalau terus akhirnya kasih merah-merah sini, kasih glaskon kan namanya itu. Saya tahu ibu-ibu namanya yang ngerti, kasih merah-merah. Kalau cantik, alhamdulillah. Beda dengan waktu mau tidur istri sampean. Dilihatin kok cantik, alhamdulillah. Begitu acara kemanten keluar rumah hujan deras. Nah, glaskonnya kena turun ke sini. Akhirnya wajahnya ya kayak gitu. Nabi tidur sama Siti Aisyah. Siti Aisyah saat itu umur 15 tahun. Siti Aisyah itu ditinggal meninggal ketika umur 18 tahun. Bayangkan anak gadis umur 15. Itu anak gadis umur 15 bangun tidur, tidak usah mandi, tidak usah pakai sabun, tidak usah sisir. Kalau anak umur 15 loh ya, itu cukup gini Kak, kalau bangun tidur, duduk di kursi terus gini. Kalau ada liurnya ya diginikan gitu. Ya, ginikan. Habis itu neneknya dijari, nek sini nek. Suruh mandi, habis 7 sabun, 7 sampo. Suruh bedak 7 lapis. Suruh duduk situ.
Terus sampai suruh milih nenek apa anak cucunya. Ayo, sampai milih yang mana? Cucunya belum mandi loh ini. Ini neneknya sudah habis 7 sabun ini. Milih mana sampean? Mesti milih cucunya, artinya cucu biar tidak mandi cantik. Nenek mandi 7 sabun tetap kalah cantik sama cucunya. Kalau sampai milih neneknya pakai kacamata 7 lapis, berarti sampai yang nggak bisa ngelihat. Kenapa? Anak umur 17 itu sempurna. Ya, makanya di dalam surga itu rata-rata ya urban atroba. Bidadari itu nanti sepadan badan dan umurnya 17. Pipi kencang, dada menonjol kencang, bodi pun semampai. Itu anak umur 17. Cantik. Rasulullah waktu itu tidur dengan Siti Aisyah yang masih muda. Tapi maaf, Rasulullah bangun malam. Aisyah, boleh ndak aku sholat malam? Boleh ya Rasulullah. Dituangkan oleh Sayyidah Aisyah wudhunya beliau. Begitu dituang, Rasulullah matanya berkaca-kaca. Begitu sholat, Allahu Akbar, Nabi nangis. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau menyiksa mereka, mereka hambamu yang banyak dosa. Terserah engkau ya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau kau memaafkan, engkau zat yang maha perkasa, engkau zat yang maha bijaksana. Nangis Nabi. Itu haknya sama Allah. Sama Allah nangis terus. Tapi sholat jamaah beliau cepat. Tapi sholat sendiri hanya sama Allah. Padahal Nabi itu sudah tidak punya dosa. Begitu dirangkul oleh istri Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, kenapa kau lakukan ini sholat malam? Engkau sampai kakimu bengkak ya Rasulullah. Kenapa engkau menangis seperti ini? Sesenggukan setiap malam. Apa jawab Nabi? Afala an aku na'abdan syakur. Aku tidak boleh Aisyah jadi hambanya Allah yang ahli surga. Itu hanya sama Allah. Bagaimana haknya sama manusia? Nabi tidak kepingin kalau mati punya dosa sama orang. Ketika Rasulullah mau meninggal di hari Jumat, Rasulullah itu tidak mampu mengangkat kakinya, gemetar sudah Nabi. 12 hari Rasulullah, 12 hari ini udah parahnya. Nabi itu tidak pernah sakit seumur hidup, sehat terus. Ya, Nabi itu sehat. Tapi sudah dikasih tanda alamat. Ketika turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Abu Bakar sudah ngerti Rasulullah akan meninggal. Ya Rasulullah, idza tamma syai' bada naqsu. Kalau apa-apa itu sudah sempurna Nabi, maka yang terjadi adalah kekurangannya. Sampai gitu juga, umur sampean sempurna. Kapan umur sampean sempurna? 31. Sekarang sampean berapa Ustaz? Ulang. Mulai kurang sudah. Maaf, gigi geraham sudah ada yang lepas belum? Semuanya normal. Dulu ada yang kurang. Ada kurang 1. Guru kurang sudah. Kalau saya malah kanan kiri kurangnya. Sini udah lompat habis, sini habis. Atas sudah 1 habis. Kurang. 31 lebih setengah tahun itu mulai berkurang. Nanti tenaga sampai makanya petinju tidak ada yang juara dunia umur 60 tahun. Dia juara Tyson umur 18 dia juara. Mulai kalahan itu semenjak dia umur 31. 31 ke atas mulai kurang, tenaga kurang fit. 40 apalagi sudah tanda-tanda mulai banyak, yang malah tambah orang umur 40 tahun asam uratnya, kolesterolnya. Kalau yang lain berkurang. Maaf, Nabi katakan semuanya begitu. Rasul Abu Bakar makanya idza tamma syai' bada nafsu. Nabi benar Abu Bakar. Ya Rasulullah, kalau ini agama Islam sudah sempurna, malaikat Jibril tidak akan membawa wahyu. Engkau akan menghadap kepada Sang Khaliq. Sadaqta ya Bakar. Semenjak itu Abu Bakar nangis terus. Dikit-dikit nangis. Ingat Rasulullah, dikit-dikit nangis. Sampai biasanya Abu Bakar tuh kalau setiap hari tidak ketemu Rasulullah bingung. Tapi ini setelah itu bingung dia, malah jarang ketemu Nabi. Pernah ketika detik-detik Rasulullah mulai beberapa hari sebelum meninggal, Abu Bakar itu seharian nangis. Dekat-dekat sudah, sebab Rasulullah meninggal setelah tanggal 9 Dzul Hijjah, meninggal 12 Rabiul Awal. Jadi 90 hari Rasulullah meninggal dari turunnya ayat ini.
Begitu Rasulullah mulai sakit, Abu Bakar nangis terus. Sampai Nabi kangen, mana Abu Bakar? Ladri ya Rasulullah. Panggil ke sini. Ternyata begitu ada yang manggil, Abu Bakar di rumah buka al-hazin. Nangisnya itu menyayat hati. Dengarkan sama orang yang dengar. Oh, nangis ini Abu Bakar. Yang dengarkan ikut nangis. Nangis juga. Akhirnya Nabi mana yang manggil kau datang, panggil lagi. Ternyata panggil nangis juga. Akhirnya semua orang di situ ada grup paduan suara nangis bersama. Akhirnya Rasulullah sendiri yang datang. Ternyata nangis, dibuka, kata Assalamualaikum, dibuka. Wadahnya Abu Bakar sudah sembuh dan rindu kepada Rasulullah. Begitu hari Jumat, Nabi tidak ada di masjid. Berarti Nabi sakitnya mulai parah. Nabi cari Abu Bakar, begitu Nabi biasanya duluan Rasulullah, tempat duduknya depan Rasulullah. Tapi hari ini Rasulullah tidak ada. Saya bahkan sudah merasa ini Rasulullah ada apa ini. Nangis dia karena Rasulullah tidak datang. Bilal yang biasa dan biasa mata pertama kali dituju adalah tempatnya Rasulullah. Ada Rasulullah, ayam sudah. Ini dilihat Rasulullah tidak ada. Begitu naik satah atap, beliau adzan. Adzannya tidak selesai-selesai. Karena hatinya yang tidak mampu. Makanya beliau mengatakan, ana muadzinu Rasulullah. Setelah meninggal, Bilal itu tidak mau adzan. Sampai 7 tahun tidak mau adzan. Sebab ketika dia membaca asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tidak selesai adzannya. Asyhadu karena apa? Hatinya tidak mampu. Begitu mendengar nama Nabi Muhammad SAW, begitu adzan nangis. Turun Rasulullah belum adzan. Sampai waktu agak siang, maka Abu Bakar mengatakan, sampaikan kepada Rasulullah kami belum sholat. Maka masuklah Sayyidina Ali. Begitu Fadl juga masuk. 2 orang sahabat Nabi masuk. Tiba-tiba dilihat Rasulullah lemah. Kata Nabi, ada apa? Ya Rasulullah, nahnu lam nusalli. Kami belum sholat. Baik, angkat aku. Diangkat. Ternyata kaki Nabi tidak bisa diangkat. Nabi jalan, posisi kaki ini, maaf, gini nah bahasa kita, kalau diangkat 2 orang, kaki Nabi tinggi, nempel di lantai. Sahabat melihat Rasulullah seperti itu, ya Rasulullah, nangis spontan, mata sahabat berair, semuanya menangis. Ya Rasulullah, melihat sahabat, orang yang dicintainya, kakinya tak mampu. Tiba-tiba Rasulullah rebah, duduk, beliau minta sholat. Ya Abu Bakar, taqaddam, tak mau, kau yang jadi imam. Ya Rasul, bagaimana kami jadi imam sementara sampai di hadapan kami, ya Rasul? Tidak bisa. Begitu selesai sholat, Nabi minta berdiri. Angkat aku, kata Nabi. Tiba-tiba ditatap wajahnya satu-satu sahabat. Sahabat ada yang tangannya putus waktu perang, ada yang codet, wajahnya kena pedang, ada yang hilang. Maaf, semuanya tertunduk melihat Rasul. Nabi pun meneteskan air mata melihat orang-orang yang berjuang untuk li'ilahi kalimatillah, mendekatkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiba-tiba Nabi itu dengan lembut mengatakan, ya ma'asyiral muslimin, wahai saudaraku semuanya, inni kuntu lakum nabiyyan wa nasihan wa da'iyan ilallah bi'idni. Aku bagi kalian adalah seorang nabi. Akulah yang ngasih nasihat kalian setiap saat. Aku yang mengajak engkau untuk sujud kepada Allah, mengenalkan dirimu kepada Allah. Wa kuntu lakum kal abiran. Aku bagi kalian lebih sayang daripada orang tua kalian. Aku bagikan saudara kembar kalian. Tiba-tiba Nabi lembut minta maaf. Siapakah di antara kalian yang pernah aku dolimi? Aku minta maaf hari ini. Kalau kau pernah tak pukul-pukulan aku, kau pernah tak tempeleng-tempelengin aku hari ini, tapi jangan kau tuntut di hadapan Allah. Semua sahabat malah nangis. Ya Rasul, kau tak punya salah ya Rasulullah, kau tak punya salah. Diulang lagi, man kanat lahu indi madlama falyakum falyaqtass minni qabla al-qisas yaumil qiyamah. Sampai 3 kali. Baru keempat ada anak muda yang ajukan tangan, ya Rasulullah, entah sengaja atau tidak, di waktu perang Badar, seperti engkau menyentuh badanku ya Rasulullah. Langsung Nabi tidak pakai ngomong, tidak pernah bantah. Khud qadibiki ya Bilal fi baiti Fatimah. Ambilkan jemetiku Fatimah, ya Bilal, yang kupakai untuk perang di waktu perang Badar,
di rumahnya Fatimah. Bilal kayak orang tidak sadar, ya Rasulullah, tidak mungkin kau punya salah ya Rasulullah, tidak mungkin, kayak orang tidak sadar. Ambil Bilal. Begitu diambil, cemeti itu setiap hari ditempelkan di tembok oleh Rasulullah. Tidak pernah diangkat, hari-hari tidak pernah untuk mukul hayawan, tidak, kecuali waktu peperangan supaya bisa ngejar musuh atau tidak dikejar oleh musuh. Beliau pakai cemeti. Kalau hari-hari tidak pernah. Begitu suruh ngambil cemeti, Fatimah langsung spontan sadar, wahai Bilal, ada apa? Cemeti ini tak pernah dipakai oleh Rasulullah kecuali berperang. Ini ada apa? Rasulullah sakit. Kenapa cemeti ini diambil? Qadibu Rasulillah ya Fatimah, qadibu Rasulillah. Rasulullah akan dicambuk dengan cemeti ini. Fatimah yang biasanya tidak pernah ngomong, nangis spontan. Man yatibu qalbu ayaqtasami Rasulillah. Siapa Bilal orangnya yang tega mencambuk Nabi Muhammad? Siapa orangnya? Tidak mungkin Nabi punya salah, tidak mungkin. Begitu Bilal sampai di masjid, Nabi Isa kasihkan. Begitu mendapat ini, Pak, maju dia, dihadang oleh Sayyidina Abu Bakar. Aku kekasihnya Nabi Muhammad, Ukasa, jangan kau pukul kekasihku Nabi Muhammad. Pukul aku sepuasmu, tapi jangan kau pukul Nabi Muhammad. Kata Nabi, ukut ya Abu Bakar, fa inna Allah ya'rifu makana. Maju lagi dihadang oleh Sayyidina Umar. Duduk ke Umar, dihadang lagi Sayyidina. Tiba-tiba sudah hadapan dengan Nabi. Cucunya Rasulullah yang masih kecil langsung lari. Dia pegang kakinya Sayyidina Ukasa. Dua-duanya pingkutin kakinya, dua-duanya oleh Sayyidina Hasan dan Husain. Anak yang masih kecil membela Nabi Muhammad. Katanya Ukasa sama Sayyidina Hasan dan Husain, ya Ukasa, alasta ta'rifuna, kau pasti tahu aku. Kau pasti kenal aku. Ana situ Rasulullah, aku cucunya Nabi, aku ada darah dagingnya Nabi Muhammad. Pukul aku sepuasmu, tapi jangan kau pukul datukku Nabi Muhammad. Katanya Nabi, ya Hasan Husain, ukuda fa inna Allah ya'rifu makana. Tiba-tiba setelah berhadapan dengan Rasulullah, inilah saat yang menegangkan. Semua sahabat menangis melihat Rasulullah akan dicambuk oleh Ukasa. Tegang semua satu masjid, mereka semua air matanya meleleh. Lihat Rasulullah yang seumur hidup, yang lemah lembut, hari itu akan dicambuk oleh Ukasa bin Mahson. Tiba-tiba Ukasa mengatakan, tidak nyambuk langsung, dia ngomong. Yang omongan ini bikin semua masjid bergelegar membaca takbir. Apa ucapan Ukasa? Ya Rasulullah, lamma darabtani wa ana arid an saudi. Nabi, cemeti engkau waktu nyentuh badanku, saat itu aku tidak pakai baju ya Rasulullah. Nabi tidak pakai disuruh, langsung buka kancing. Semuanya, wah Ukasa, aduh Ukasa, tega nih engkau membuat Rasulullah membuka baju. Yang seumur Rasulullah tidak pernah membuka bajunya di hadapan orang lain. Bahkan sekedar untuk hubungan suami istri, Rasulullah menutupnya dengan selimut. Tapi di hari ini Rasulullah rela membuka bajunya, sekedar meminta maaf kepada engkau. Dibukanya baju Rasulullah, kancingnya, semuanya baca takbir Allahu Akbar. Ini pada dohirnya seperti maaf merendahkan Nabi Muhammad, tapi pada hakikatnya nikmat bagi umat Nabi Muhammad. Kalau tidak ada Ukasa, Nabi tidak mungkin buka baju. Kalau tidak ada Ukasa, orang semua sahabat Nabi yang di masjid belum pernah melihat dadanya Nabi Muhammad. Begitu dibuka dada Rasulullah yang memancarkan cahaya yang tak pernah tersentuh oleh matahari seumur hidup semenjak Nabi mulai kecil. Makanya Bukhairah mengerti kalau itu seorang Nabi, padahal Bukhairah itu seorang pendeta. Ketika beliau dengan Abu Thalib berangkat ke negeri Syam, di situ ada mendung ikuti Rasulullah terus. Yang masih kecil dengan Abu Thalib, maka mendung ini. Nabi ke sini, mendungnya ke sini, mendungnya ke sini, ke sini. Rasulullah ke sini. Kalau Rasulullah diam, maka mendungnya pun diam. Jadi matahari dihalangi oleh dalam maulid tiba. Ini siapa? Ini keponakanku. Pulang. Ini kalau ketemu pendeta Yahudi disembelih ya, ini. Pulang. Aku orang pertama kali Islam sebelum dia bapak menyebarkan agama Islam. Buka pundak, dibuka. Ternyata itu la ilaha illallah wahdahu la syarika.
Di situ ada tanda kenabian. Ulang, inilah Nabi. Aku adalah orang pertama yang akan masuk Islam sebelum dia menjadi seorang Nabi. Ada tandanya dia seorang Nabi. Nabi tidak pernah kena matahari. Tiba-tiba dibuka. Takbir, Allahu Akbar. Dibuka lagi, Allahu Akbar. Sampai dari Rasulullah buka. Auratnya belum tertutup. Masih sini, dibuka sini. Ukasa melihat Rasulullah terbuka, langsung bajunya disobek sendiri. Tangannya Ukasa dimasukkan ke sini. Masuk sini. Satunya masuk sini. Kemudian dadanya Ukasa yang tak pakai baju ditempelkan dengan dadanya Nabi Muhammad yang terbuka. Kulit ketemu kulit. Katanya Ukasa, ya Rasulullah, wallahi, demi Allah ya Rasulullah, fidaka ruhi, aku rela mati untuk engkau. Seandainya aku panah, aku menghalangi dirimu supaya jadi tamengmu, aku mau mati ya Rasulullah, untuk membela engkau. Fa'altuhu roja'an ayyamusajisni bijismika syarif. Aku melakukan ini bukan untuk merendahkan engkau Nabi. Aku ini melakukan ini semata-mata kepingin kulitku yang hina Rasul menempel langsung dengan kulitmu yang mulia. Kalau tidak dengan cara ini tidak mungkin kau mau membuka baju ya Rasulullah. Aku lakukan ini supaya kulitmu terbuka dan kulitku terbuka, dan aku bisa menempelkan kulitku yang hina langsung nempel dengan kulitmu yang mulia. Wa yahfadhani Allahu bihurmatika minan nar. Siapa tahu dengan menempelkan kulitku yang hina ini yang banyak dosa menempel dengan kulitmu yang mulia, Allah menjagaku tersentuh daripada api neraka. Aku supaya selamat ya Rasulullah. Langsung Nabi merangkul Ukasa. Yang Ukasa sudah merangkul tangannya di punggungnya Nabi Muhammad. Rasulullah pun merangkulnya Ukasa, diciumnya Ukasa keningnya. Kemudian Nabi bersabda, man arada an yanzura ila ahli jannah falyanzur ila hadas syakhs. Siapa orang yang ingin melihat ilahi surga, ini orangnya nih ahli surga. Semuanya takbir Allahu Akbar, maka dirangkullah semua, merangkullah orang-orang ini kepada Ukasa bin Mahsud. Ini Nabi tidak mau punya salah sama orang. Nah kita ini banyak salah. Justru salah kita ini sama orang yang dekat. Istri paling banyak dosanya sama suami. Suami paling banyak dosanya sama istri. Saya tanya nih suami-suami, pernah tidak jengkel sama istri? Pernah jengkel? Pernah ya? Walaupun Ustaz pasti jengkel juga. Ya, masih ada. Istri tanya ini, pernah enggak jengkel sama ustaznya? Sering. Sama juga. Artinya kita ini punya salah justru sama dengan yang dekat. Suami sama istri, istri sama suami, anak sama orang tua sama, apalagi ini sekarang ini banyak orang tua sakit hati sama anak gara-gara HP. Suara orang tua sekarang kan anak kecil main HP loh. Ya, sekolahnya main HP. Dulu dilarang main HP, tidak boleh. Sekarang suruh sekolahnya pakai ini. Ayo kasih mandi, masih main HP. Jadi batin lalu sarapan, main HP. Mamanya marah-marah. Kasihna, jangan silakan. Mama wanita di bawah, gorengan wanita kepas main aku. Panjang ngomong. Tuh tanyain kenapa bisa ngomong cepat gitu? Karena hatinya panas. Gitu, sakit hati. Orang tua sama anak sama orang tua. Makanya saya pesan sama ibu-ibu, bapak-bapak, kalau anaknya bikin jengkel jangan disumpahin. Saya pesan, marah cukup di hati, marah cukup, maaf, pura-pura lah malah, tapi jangan dimasukkan di hati. Silahkan pukul anak, tapi jangan sumpahin anak. Tempelin nggak apa-apa anak. Quran mengatakan kalau dia tidak mau sholat pukul, boleh pukul, tapi jangan sakit. Saya kalau mukul keras bang, tapi nggak sakit. Pakai ini. Wah, bangun semuanya. Sampai di belakang saya bangun nih tadi. Jangan kan yang tidur, yang bisa aja bangun tuh. Bangun, tapi nggak sakit. Ada, tidak bunyi cuma sakit. Ulin 88. Ya, pura-pura marah, hati tidak marah. Ini kan keras kayak anak takut marah banget. Tidak marah, hati tidak marah. Cuman gayanya aja kayak marah. Bahasa Inggrisnya shock terapi. Sekolah masalahnya. Berulang.
sama orang tua. Banyak sah. Makanya kita masih punya orang tua, nikmatnya punya orang tua itu terasa kalau sudah tidak ada. Ada amal ibadah yang hanya bisa lakukan ketika orang tua hidup. Kalau sudah mati nggak bisa. Ada amalan yang bisa digunakan waktu orang tua sudah meninggal. Ada juga kayak ini bisa dikerjakan. Al-Fatihah, ya, amalan setelah orang tua meninggal. Tapi kalau memandang wajah orang tua, tidak bisa kecuali orang tua hidup. Kau cium tangan orang tuamu ketika hidup. Kau cium kening ibu bapak kita ketika orang kita memandang wajahnya ketika orangnya hidup. Kalau meninggal tidak bisa. Makanya ada orang mau perang, datang kepada Nabi Muhammad, Nabi aku mau ikut perang mati syahid. Kau sudah izin nggak sama abah mama? Belum ya Rasulullah. Irji'lah berarti. Kau pulang minta izin orang tuamu dua-duanya. Satu lagi datang dari Yaman Madinah itu 1000 kilo lebih. Dia datang ya Rasulullah, nuridul jihad, kami ingin perang. Nabi cuma tanya satu, alaka walidah, kau punya ibu? Tidak tanya bapaknya. Nabi ngerti dia tidak punya bapak. Alaka walidah, inggih ya Rasulullah, li walidah, irji ila baitika, wat imtu maka laka bikulli luqmah qasrun fihi. Kau pulang naik, kasih makan ibumu. Setiap suap nasi, nah kayak gini nih, umpamanya roti kalau mak roti mak ay, umpamanya ini gini, mak roti mak dimakankan mamanya, disuapin gitu. Mamanya mangguk-mangguk, nyaman rotinya, umpamanya ini. Pinter Ustaz kalau ingin makan sambil beramal. Makan sudah lah. Itu kecil kalau rotinya tadi. Satu suap makanan yang dimakan oleh ibumu, Allah bangunkan istana di dalam surga. Tidak usah berperang gini-gini sudah. Kau kasih mamamu sesuap, Allah bangunkan istana di surga. Ini amalan waktu hidup. Nggak perlu amal banyak, nggak. Sama orang tua itu kecil aja. Dia nyediakan minum air, udah surga tempatnya. Udah surga. Tapi anak kita jarang melakukan itu. Anak soleh pulang masjid nggak pulang dulu, mampir nasi kuning, ya, nasi kuning. Bu, nasi kuning. Kenapa? Telur aja. Kenapa? Taruh. Katanya, kenapa tidak daging? Tidak apa-apa. Pulang. Mak, sarapan. Iya. Kenapa? Aku mak itu. Kenapa tidak daging? Kada mae ulun takut. Dan kalau makan daging, gigi pian nang palsu kepacul mak. Ngerti nih anak, karena giginya. Kalau ditarik gini takutnya yang lepas bukan dagingnya. Ya guru, yang lepas apanya? Gigi palsu. Kasih mata. Man masali ziarati walideh. Siapa orang yang berjalan datangin ibunya, datang jalan datangin ibunya, wa jalasa min indihi, duduk di sampingnya, wa takallama ngabiti bil kalam, ngomong pelan, mak sarapan. Aku sudah kenyang. Ini maknya ulun mau berangkat kerja, mak. Saya mau berangkat ya kerja. Pamit keluar pintu kamar orang tuanya, semua dosa anak ini diampuni. Memandang wajah orang tua dapat 2 pahala. Mamin rajulin yanzuru ila wajhi walidah nadhara rahmah. Tidaklah ada seorang anak yang memandang wajah orang tuanya dengan pandangan kasih sayang illa kataballahu lahu hajjatan maqbulatan mabrurah, kecuali ditulis oleh Allah haji makbul, haji mabrur. Haji makbul adalah haji orang yang mati di Mekah atau di Madinah. Berangkat haji, meninggal di sana atau meninggal di Madinah. Man mata bainal Makkah wal Madinah wajibat lahu syafaati. Yang meninggal di Makkah, di Madinah atau di tengahnya wajib dapat syafaat Rasul. Berarti orang mandang wajah abahnya, mamanya, dia dapat syafaatnya Rasul. Mabrur, dapat haji mabrur. Al hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Tidak ada gantinya orang yang mendapatkan haji mabrur kecuali orang itu mendapatkan surga.
Makanya selagi punya orang tua, kita nikmati bakti kepada orang tua sebagaimana Rasulullah berbakti kepada kedua orang tuanya di waktu beliau masih kecil. Umur 5 tahun Rasulullah ziarah ke kedua orang tua. Kalau tidak anak bakti tidak mungkin ya. Dan jaraknya ziarah bukan sekilo 2 kilo, 500 kilo. Nabi di Mekah, mamanya abahnya meninggal di Madinah. Ziarah 500 kilo, anak umur 5 tahun. Kalau tidak bakti sama orang tua tidak mungkin. Kita kadang-kadang orang kuburnya mamanya di luar situ dilewatin doang. Bukan assalamualaikum ya ahlal kubur, pakai klakson, tidung. Parah ini ya, pakai klakson doang. Mandek berhenti, assalamualaikum ya ahlal diyar, fa insyaallah bikumullah. Nggak bisa baca kulhu 3 kali. La ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun da'imun la yamut wa ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum mak, ulun barat ke pasar. Lupa didatangi dari alam kubur. Kenapa tadi malam dah assalamualaikum? Ini terjadi pernah. Ada anak setiap ke kuburnya mamanya salam, lupa dia. Satu kuburan datangi rumahnya dia. Cuman dia ada rupa pocong gitu. Tanya sampean siapa? Aku tetanggamu. Siapa? Ahli kubur di sekitar. Kenapa kok Pak kita tidak salam kepada kami? Kami menunggu salam. Semenjak itu katanya beliau, aku tak pernah meninggalkan salam kepada orang ahliku. Saya gitu juga lewat rumah itu berhenti. Assalamualaikum ya ahlal kubur, fa insyaallah bilamut, ghafir lahum warhamhum wa afu. Karena di pojokan rumah itu kuburan. Ya kan? Nanti kalau kita meninggal juga gitu, rindu dengan salamnya sampean semuanya. Itu. Saya kira cukup itu dulu bro lah, udah malam juga. Kayaknya lapar gitu. Gulun dengar aja pang keruk gitu lah. Moga-moga disampaikan manfaat. Saya doakan anak pian semuanya jadi anak yang soleh-soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan kita pun termasuk orang yang berbakti kepada orang tua kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Di malam ini ya Allah kami memperingati Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami membaca maulidnya Rasulullah, mendengarkan ayat-ayatnya Allah. Tiada lain dan tiada bukan ya Rabb, karena kerinduan kami kepada Nabi Muhammad, kecintaan kami kepada Nabi Muhammad, keinginan kami agar diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, kumpulkan kami nanti dengan Nabi Muhammad di waktu kami berkumpul di mahsyar fi zumratih, masuk daripada golongan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami nanti berada di bawah benderanya Nabi Muhammad. Ya Allah, ketika Nabi Muhammad memanggil ummati, 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 umatku, umatku, ummati, analah, aku milik umatku, analah. Jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang dipanggil oleh Nabi Muhammad, berkumpul dengan orang yang mencintai Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rahman, ampuni kesalahan kami. Walaupun banyak kekurangan kami, tidak bisa mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, tapi kami belajar mencintai Nabi Muhammad dan belajar mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa ibu bapa kami. Sayangi orang tua kami ya Allah, sebagaimana orang tua kami menyayangi kami. Lemah lembutlah Engkau ya Allah kepada ibu bapa kami di waktu usia senja beliau, di waktu dimana di waktu banyak kekurangan beliau, tenaganya mulai melemah, pendengarannya mulai melemah, pandangannya mulai melemah. Kadang-kadang beliau tidak mampu melakukan sesuatu ya Allah, dikarenakan usia beliau yang mulai melemah. Tapi sayangilah orang tua kami ya Allah, lemah lembutlah Engkau kepada ibu bapa kami di waktu usia senja beliau, sebagaimana beliau dulu begitu menyayangi kami dan lemah lembut kepada kami di waktu kami tidak berdaya, yaitu ketika kami masih bayi. Orang tua kami begitu menyayangi kami, mengangkat kami, mendudukkan kami, menyuapi makanan kami, memberikan air susunya kepada kami. Ya Allah ya Rahman, balas seluruh kebaikan orang tua kami.
banyak ya Allah dosa yang kami lakukan kepada orang tua kami. Terlalu banyak kami memberatkan orang tua kami, terutama ibu kami ya Allah. Ketika ibu kami mengandung diri kami, 7 hari setelah janin terisi oleh diri kami, ibu kami mengalami perubahan pada badannya ya Allah. Sering mengalami pusing, sering mengalami mual, badan seakan-akan tidak mampu disanggah, goyang orang tua kami. Bahkan kadang-kadang sampai 3 bulan orang tua kami merebahkan dirinya tanpa punya kekuatan, lemah seakan-akan ototnya tidak berdaya ya Allah. Semuanya itu gara-gara kami bersemayam di dalam kandungannya ya Allah. Hamalathu ummuhu kurhan, ibunya mengandung dalam kondisi payah, wa wadu'adhu kurhan, dan ibunya pun melahirkan dalam kondisi payah, wahnan ala wahni, lemah di atas lemah yang lain. Begitu cinta orang tua kami ya. Ketika orang tua kami mengandung diri kami, kadang sesuatu yang dicintainya, disenanginya untuk dimakan, di waktu kehamilan kami kadang-kadang beliau tidak memakannya, hanya semata-mata saran dari dokter jangan dimakan. Beliau rela tidak memakannya ya. Kadang sesuatu yang sangat dibencinya. Kadang ibu kami ketika sakit tidak mau minum obat, dipaksa pun beliau tidak mau. Tetapi ketika mengandung kami, dokter menyarankan meminum obat 3 kali sehari, 1 kali minum 5 obat. Padahal itu paling dibenci di waktu beliau masih gadis. Tapi ketika beliau mengandung diri kami ya Allah, sesuatu yang paling dibencinya dia lakukan. Diminumnya obat dari dokter, semata-mata hanya berharap kami yang di kandungan menjadi baik, tumbuh normal, tumbuh sehat. Ya Allah ya Rahman, lebih-lebih ketika ibu kami mau melahirkan kami, tidak ada sakit di dunia ini ya Allah melebihi sakitnya seorang ibu yang melahirkan. Lubang yang begitu kecil akan dilewati oleh kepala yang begitu besar. Berapa banyak ibu yang setelah melahirkan dia dijahit dengan tanpa diberikan obat penawar, jarum menusuknya dengan sangat menyakitkan, tapi orang tua kami menahannya ya Rabb. Ibu kami ketika melahirkan kami, perjuangannya adalah kematian. Keringat bercucuran di dahinya, tenaganya dihimpun satu nafas demi satu nafas. Beliau mengejar, mengerang kesakitan ya Rabb, mendorong supaya anak yang dikandunginya keluar ke negeri dunia. Beliau berdoa, Allahumma ya nur, khrijwaladhi minadz zulumati dan nur. Wahai Allah, keluarkan anakku dari negeri kegelapan menuju alam yang terang benderang, yaitu hidayahmu ya Allah. Kadang-kadang mulai proses kelahiran bukan 1 menit, 2 menit, 1 jam. Kadang-kadang mulai pagi sampai sore ibu kami mengejar, berusaha mengeluarkan kami ya Allah. Taruhannya adalah nyawa, badannya lemas, gontal. Tapi ketika kami mulai keluar dari rahimnya, terdengar suara tangisan kami. Spontan ibu kami yang tadinya lemah bisa tersenyum karena dihibur dengan suara tangisan kami ya Allah. Padahal ibu kami tidak tahu bagaimana keadaan kami. Beliau hanya menanyakan kepada dokter ataupun bidan, bagaimana anak kami dok, sempurnakah? Itulah ibu kami menanyakan kesempurnaan kami. Artinya ada mata yang normal, mulut yang normal, ubun-ubun yang normal, tangan yang normal, kaki yang normal. Begitu dokter mengatakan sempurna. Ibu kami berusaha meraih kami ya Allah, walaupun beliau masih lemas. Darah masih keluar dari rahimnya, ketuban masih keluar, tembuni belum keluar. Ibu kami berusaha ingin merangkul kami yang masih berlepotan dengan darah, berlepotan dengan ketuban ya Rabb. Ibu kami mencium kami dan cintanya dengan rahmatnya. Puas beliau bisa melahirkan kami, walaupun masih banyak darah di mana-mana di badan kami, tapi ibu kami menciumnya tanpa risih ya Allah. Dia tersenyum menatap wajah kami. Beliau berusaha ingin memberikan air susunya ke mulut kami. Kami tidak mau arah kemana kami makan, karena kami tidak bisa dan berdaya. Tapi ibu kami yang membimbing.
mengarahkan mulut kami menuju air susunya. Dan itu selama 2 tahun kami lakukan seperti itu. Begitu air susu mengalir pada tenggorokan kami, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan pada diri kami. Tulang-tulang kami makin kokoh, daging kami mulai menggempal, kemudian ubun-ubun kami yang lembek tiba-tiba mulai mengeras. Ya Allah, itu semuanya berasal dari air susu ibu kami. 9 bulan, bahkan 6 bulan sampai 7 bulan kami tak makan apa-apa ya Allah, kecuali hanya air susu ibu kami. Ibu kami merawatnya siang malam. Ketika ibu kami tertidur nyenyak, tiba-tiba kami menangis, maka ibu kami spontan bangun, ya Allah, memberikan air susunya kepada kami. Padahal beliau sangat ngantuk dan letih, tapi karena tangisan kami, ya Allah, ibu kami secepat kilat memberikan air susu. Bukan sebatas itu ya Allah, itulah awal jeripaya ibu kami. Tanggung jawabnya mulai tambah besar. Biaya pendidikan kami berapa banyak, di mana orang ketika masih tidur nyenyak di waktu malam hari, jam 2, jam 3, ada orang tua yang bangun malam cepat-cepat berangkat ke pasar untuk dijual di pagi hari untuk bekal anaknya. Nikmatnya tidur malam dihilangkannya ya Rabb. Bahkan ada seorang orang tua yang ada di tengah laut dengan bahaya kematian, hanya untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk anak dan istrinya ya Allah. Kadang tinggal di tengah hutan di gelapnya malam, banyak hayawan buas, dia tidak pedulikan, yang penting mendapatkan untuk biaya anak-anaknya. Ketika kami sudah dewasa, mendapatkan pendidikan yang mapan, mendapatkan pekerjaan yang baik, orang tua kami tidak pernah menuntut berapa biaya yang dikeluarkan. Beliau hanya berkata puas bisa mengantarkan diri kami ya Allah. Tidak pernah menghitung berapa rupiah dia keluarkan. Ya Allah ya Rahman, beri kesempatan kami berbakti kepada orang tua kami. Beri kesempatan kami membahagiakannya ya Allah. Yang di alam kubur sudah meninggal, berikan ketenangan ya Allah, berikan kedamaian ya Allah. Allahumma ja'amufir lahum warhamhum wa'afi wa'afu anhum. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'afu anhum. Allahumma ja'al qabrahum raudhah min riyadil jannah. Jadikan alam kubur orang tua kami, kakek nenek kami dan datuk kami semuanya ya Allah, dalam kuburnya raudhah, taman daripada taman surgamu ya Allah. Wala tajal qabrahum khufran min hufari niran. Jangan kau jadikan alam kuburnya jurang daripada jurang api neraka. Ya Allah, ampuni diri kami ya Allah. Ampuni orang-orang yang beriman dari antara kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma khtim lana husnal khatimah. Matikan kami semuanya ya Allah dalam kondisi husnul khatimah. Allahumma khtim lana husnal khatimah. Matikan kami semuanya dalam kondisi husnul khatimah. Allahumma khtim lana husnal khatimah. Inda ajalina qaula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu nabiyil alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, demikianlah hikmah maulid yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Andi Faisal. Banyak hal yang disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau semakin menambah mahabbah atau kecintaan kita terhadap Nabi Allah Muhammad SAW, yang akhirnya bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Pak Kiai, juga Pak Ustadz Abdullah bersama kawan-kawan yang sudah menampilkan hafsian tadi. Juga di luar ternyata ada Bapak Bambang Sutejo, Haji Bambang Sutejo, Ketua Rukun Kematian Al-Hudri bersama seluruh pengurus. Kami ucapkan terima kasih.
dan kepada seluruh undangan bapak-bapak ibu, kami ucapkan terima kasih atas kedatangannya. Mohon maaf apabila penyelenggaraan acara haul dan maulid ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.